Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari ini semoga kita selalu sukses, berbahagia dan makmur sepanjang hari ya. Awali hari-hari dengan sukacita sehingga dari pagi sampai malam kita senantiasa mendapatkan kegembiraan dan kesuksesan. Dan di pagi hari ini yang kita bahas adalah mengapa hidup kita selalu menderita. Apakah selalu? Pertanyaannya. Yang namanya hidup selalu ada suka dan duka. Namun penderitaan itu banyak hal yang membuat kita mengalaminya. Setiap hari itu saya mendapatkan WA dari teman-teman di YouTube yang ingin curhat tentang penderitaan hidupnya. Tapi mohon maaf, saya nggak punya waktu ya, karena saya sibuk sekali, harus melayani klien dan harus bekerja yang lainnya juga. Jadi saya agak kurang bisa memuaskan sahabat-sahabat di YouTube untuk membalas curhatannya satu persatu. Pada kali ini akan saya bahas apa yang membuat penderitaan terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, kalian harus menyadari bahwa hidup ini ada kaitannya dengan perbuatan baik dan buruk kita. Baik perbuatan baik dan buruk kita di kehidupan sekarang maupun di kehidupan sebelum kita terlahir sekarang, dan dari kehidupan di masa lampau sebelum kita terlahir saat ini. Karena itu ada yang terlahir di keluarga kaya, ada yang terlahir di keluarga sedang-sedang dan lain sebagainya. Itu yang menentukan adalah karma baik kalian. Karena itu, untuk mengetahui penyebab penderitaan kalian terjadi, cobalah dilihat dulu penderitaannya ini masalah keuangan, masalah percintaan, atau masalah apa ya. Kalau masalah keuangan, kemungkinan kalian harus lebih banyak bersedekah, lebih banyak membantu dan lain sebagainya. Kalau masalah cinta, kemungkinan kalian harus lebih banyak mengasihi sesama, mengasihi makhluk hidup. Dengan begitu ada energi kasih yang akan kalian terima oleh makhluk hidup yang lainnya. Kalau kalian sakit-sakitan, kalian harus lebih banyak menolong sesama, menolong orang sakit, menolong binatang-binatang yang sedang mengalami penderitaan. Itu ya. Jadi apa yang kalian alami penderitaannya itu harus dilihat dulu, penderitaan dalam hal apa, kemudian kita cari solusinya. Yang pertama, kita harus berbuat kebaikan. Yang kedua, dikarenakan terlalu berani pada orang tua dan leluhur kita. Yang namanya orang tua sudah bersusah payah menghidupi kita. Kalau kita terlalu berani, itu otomatis ada karma ya. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal, namun yang meninggal itu adalah raganya. Sukmanya masih ada, masih hidup. Banyak yang beranggapan ya, kalau orang sudah meninggal, dia tidak akan bisa melakukan sesuatu. Itu salah. Yang meninggal, yang hancur itu adalah raganya. Namun yang namanya sukmanya masih hidup sepanjang masa. Nah, kalau kalian terlalu berani sama orang tua, terlalu mengambing hitamkan leluhur dan lain sebagainya, otomatis sesuatu akan terjadi di dalam hidup kalian. Karena apa? Leluhur kalian sudah bersusah payah dalam hidup kalian. Apa yang kalian nikmati saat ini ada campur tangan jerih payah dari leluhur kalian, dari orang tua, kakek dan lain sebagainya. Makanya harus selalu menghormati orang tua, menghormati leluhur kita, agar kita saling mendoakan yang baik ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penderitaan bisa terjadi karena banyak musuh. Nah, ini banyak musuh ini ada dua kategori. Musuh karena kalian yang sudah melakukan kesalahan terlebih dahulu. Yang kedua, musuh yang terbentuk dengan sendirinya. Musuh yang karena kalian melakukan terlebih dahulu, ini yang harus kalian pikirin ya. Sebagai manusia, kita lebih baik jangan mencari musuh,
Jangan menjadikan diri kita sebagai sumber dari sebuah masalah. Itu akan bisa mempengaruhi penderitaan kalian dalam hidup ini. Semakin banyak penderitaan yang kalian alami nantinya karena terlalu banyak musuh. Kemudian ada musuh yang terbentuk dengan sendirinya. Yang dimaksud terbentuk dengan sendirinya ini misalnya kalian berteman, tiba-tiba teman itu begitu lihat kalian itu sebel, padahal kalian nggak melakukan apa-apa. Nah, ini musuh yang terbentuk dengan sendirinya. Jadi harus kalian introspeksi diri, kenapa orang ini tidak menyukai kalian? Apakah karena kalian terlalu sombong, ataukah terlalu berkuasa, ataukah terlalu minta diperhatikan sehingga seseorang itu tidak menyukai kalian dengan sendirinya walaupun kalian tidak melakukan apa-apa terhadap orang tersebut. Nah, ini jadi musuh itu ada dua, musuh yang karena kalian melakukan, kemudian musuh yang terbentuk dengan sendirinya dikarenakan melihat kalian sudah langsung infil, ya itu. Kemudian yang keempat, pikiran yang selalu negative thinking. Pikiran itu raja dalam tubuh kita. Pikiran itu yang menggerakkan tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau pikirannya negatif terus, otomatis tubuh juga akan mengarah ke sesuatu yang negatif. Jadi berpikirlah yang positif agar apa yang kalian hadapi, yang kalian alami juga positif. Karena dalam tubuh manusia ada sebuah medan magnet, ya. Kalau kita pikirannya negatif, otomatis medan magnet kita juga akan memancarkan sesuatu yang negatif. Dan orang lain atau orang-orang yang di sekitar kita juga akan memiliki pandangan negatif juga kepada kita, ya. Atau orang-orang yang punya pikiran negatif yang akan mendekat kepada kalian karena sama tujuannya, pikirannya negatif. Akan tetapi kalau kalian mempunyai pikiran positif, yang kalian dapatkan juga positif pula. Seperti gini, ya, pikiran ini sangat vital loh teman. Misalnya ya, saya main tarot, orang berpikir, aduh, uang kertas dari buatan pabrik, kenapa dipercaya? Bukan kertasnya yang dipercaya, tapi kemampuan pikiran saya. Nah, kemampuan pikiran saya mentransfer energi seseorang ke dalam kartu, kemudian kartu saya prediksi. Itu karena kemampuan pikirannya. Jadi kemampuan pikiran ini sangat vital sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa kalian bayangkan kalau pikirannya kita error, otomatis kita juga error pula, ya kan? Jadi pikiran adalah raja di dalam tubuh kita. Selanjutnya, jangan mudah mengeluh. Orang yang mudah mengeluh, masalah ringan akan bertambah menjadi berat. Masalah yang berat akan semakin berat. Karena belum apa-apa sudah mengeluh, sudah membayangkan sesuatu yang terburuk. Padahal belum melakukan sesuatu. Ada seorang klien, ya, yang dia itu merasa susah jodohnya. Dibilang susah jodohnya sih yang enggak, karena yang pertama anaknya cakep, juga dia bergonta-ganti pacar. Pernah curhat ke saya, alasannya apa? Saya takut untuk menikah dikarenakan gaji saya dan gaji pacar saya kalau digabungkan seakan nggak bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar listrik, untuk dedek bengek dan lain sebagainya. Akhirnya dia putus dengan pacar tersebut, pacaran lagi, putus lagi, pacaran lagi, putus lagi, karena dia ada ketakutan membayangkan sesuatu yang belum terjadi, belum dijalani. Dan pada akhirnya dia sekarang sudah tua, juga belum menikah, dikarenakan seperti itu. Hidup ini perjuangan, ya. Apapun bisa terjadi. Saat ini di bawah, esok hari bisa di atas, dari atas bisa ke bawah. Kalau hanya
hadapi dengan keluh kesah, otomatis kalian hanya berjalan di tempat, tidak ada maju-majunya, dan hidup kalian seakan menderita terus dikarenakan keluh kesah kalian, ya. Kesimpulannya, kenapa kita selalu mengalami penderitaan? Yang pertama, karena kita kurang melakukan kebaikan di dalam hidup yang terdahulu maupun di dalam hidup sekarang, itu ya. Yang kedua, karena terlalu berani, terlalu kurang sopan pada seseorang yang sudah berjasa di dalam hidup kita, pada orang tua, pada leluhur, dan pada siapapun yang sudah membantu kita, yang sudah membesarkan kita. Itu juga akan membuat penderitaan di dalam hidup kita. Jika terlalu banyak musuh ini tadi ada dua, musuh yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri dan musuh yang terbentuk dengan sendirinya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Yang keempat, negative thinking, terlalu mencurigai sesuatu yang belum tentu negatif, itu kurang bagus. Kemudian selanjutnya adalah terlalu sering mengeluh, ya. Jadi poin-poinnya di situ. Makanya mari kita mulai untuk berbenah diri, baik saya maupun kalian. Belum tentu loh saya yang bisa ngomong seperti ini, bisa menjalani semuanya itu. Saya juga masih belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja. Semoga yang sudah WA saya, yang ingin curhat saya, bisa terpuaskan dengan tayangan video ini. Dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa membalas satu persatu karena saya punya kesibukan juga, ya. Jadi mohon maaf.